Assalamualaikum Tribuners. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema yang cukup menarik ya, karena kita membahas tentang ekonomi, usaha dan bisnis. Sudah datang tokoh penting, tokoh penting ini di Sumatera Selatan ya, yaitu Ketua Kamar Dagang dan Industri Sumatera Selatan, Bapak Afandi Uji. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat sehat ya. terus, harus sehat. Cuaca Palembang lagi Cuaca Palembang ini bagus. bagus ya? Iya. Hujan. Hujan, jadi kabut asap bisa hilang. Kabut asap hilang. Ini bagus juga untuk bisnis ya? Harus dong, harus optimis kita. Artinya penerbangan Lancar. lancar ya kan? Orang mau traveling ke Palembang, keluar masuk Iya kan, aman. bandara kita kan sudah ada penerbangan baru lagi kan, Oke. yang langsung Denpasar kan. Hmm. Sudah baru buka, bagus. Kita berharap juga nanti yang keluar kayak Singapura ke Kuala Lumpur juga bisa dibuka Bisa lagi. kembali lagi ya? Dari 2 tahun yang lalu kita endorse sama ada dinas terkait juga ya, kayaknya belum ya. Iya. Tapi itu dari pemerintah pusat ya? Dari pemerintah pusat itu. Taruh ya. Memang kabar soal bandara itu cukup banyak kalangan bisnis yang agak Kita bisa jadi turun kelas di bawah Riau tuh juga agak prihatin kita ya. Ya mudah-mudahan ke depan lah kita berdoa aja ya, harus usaha optimal. Jadi kalau nggak salah dulu kita juga pernah ke Kemenko ya, ekonomi, Pak Erlangga sudah sampai sana. Tiba-tiba turunnya seperti ini, boleh buat. Iya. Tapi tetap usaha. Saya yakin di pemerintahan yang baru ini kita peluangnya tinggi karena kan pertumbuhan ekonomi kita kan di atas rata-rata nasional. Jadi apresiasi juga untuk kepala daerah kita di 5,8 itu cukup dan tertinggi di Sumatera. Itu yang kita apresiasi. Ini ada nada-nada optimisme ini Harus dong. terhadap pemerintah baru. Harus. Nah, itu yang kita mau tanyakan. Iya. Ini sudah Oktober, sekarang November, belum sebulan ya? Iya. Mungkin baru sekitar 3 minggu depan kayaknya sebulan. Gimana teman-teman di Kadin ini melihat gebrakan atau suasana pemerintahan baru ini terkait dunia bisnis? Iya, jadi harapan baru ya, secerca harapan, apalagi kalau kita mendengar pidato presiden terpilih dilantik, itu harapannya cukup optimis. Terutama kalau bidang usaha kan terutama investasi ya. Kalau penegakan hukum kita bagus, itu yakin investasi akan bertumbuh kembang. Apalagi kebijakan-kebijakan pro ekonomi kerakyatan ini cukup membumi yang sudah disampaikan yang hari ini, seperti penghapusan piutang 6 juta piutang kredit macet ya, UMKM. yang memang dibukukan masih ada hak tagih gitu kan. Dan ini kan rata-rata pelaku UMKM dan petani dan nelayan yang notabene itu tulang punggungnya kita, ekonomi kita kan. Jadi Kadin ya berinisiatif membentuk satgas segera mungkin, karena itu kan di Sumatera Selatan pasti ada lah. Di antara 6 juta itu kita akan berkoordinasi dengan Himbara, dengan Bank Sumsel Babel, dengan OJK dan juga BI ya. Jadi ya bukti konkret apresiasi negara terhadap pelaku-pelaku saudara-saudara kita yang di bidang petani dan nelayan. Dan itu memang Kadin harus kawal. Wah, ini mantap nih Oh Kadin. iya dong. Baru kita dengar ini. Wah iya. Kadin Sumsel akan membentuk satgas untuk menindaklanjuti. Penindaklanjutin dan kita segera bersurat ke Ketua Umum Kadin pusat agar kita dapat mengaplikasikan program Prabowo. Dan ini sebagai volunteer awal di Provinsi Sumatera Selatan. Kita sudah 2 kali rapat untuk menyambut mengawal Kepres 47 tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet UMKM
Apa poin paling penting di situ? Apakah ingin memastikan mereka yang para UMKM yang berhak atas piutang itu tapi terlewat atau seperti apa? Kita pendampingan ya, Hmm. pendampingan data-database yang dari mereka, jangan sampai yang memang berhak menerima dan yang seharusnya ini kan mereka ini terjebak pinjol semua. Dan itu ya kalau kita lihat di TV, di media hari ini ya, ada sampai yang jual ginjal ke India segala macam kan. Nauzubillah min dzalik, kita saudara-saudara kita juga. Jadi Kadin ya, Kadin ini mungkin akan kami review dikit. Saya akan sampaikan dikit bahwa kita ini dibentuk melalui undang-undang. Jadi seluruh pelaku usaha di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan ya, baik UMN ataupun koperasi, asosiasi dan himpunan itu payung utamanya adalah Kadin. Nah, jadi dengan implementasi kebijakan Pak Prabowo Gibran ini, kita berinisiasi membentuk Satgas tadi. Pendampingan dalam rangka jangan sampai yang memang berhak menerimanya itu terabaikan. Itu mungkin yang paling utama. Ini Satgas ini nanti apakah di kabupaten kota juga ada, Ya, akan ada kita di 17 jalur? kabupaten kota ada, dan di Sumatera Selatan sendiri kita ada namanya Kadin Business Solution Center. Jadi mereka-mereka ini nanti kita juga akan edukasi pendampingan. Bagaimana pasca mereka diputihkan dan mereka mungkin berhak lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan, dan mungkin ya tugas kita lah sebagai Kadin untuk bagaimana cara mereka mendapatkan yang pinjaman di perbankan. Jangan salah kan, karena kompetisi perbankan hari ini kan ada di pinjol-pinjol ini yang sangat mudah tanpa anggunan segala macam itu, padahal mereka terjebak. Ini yang kita mau selamatkan, dan ini yang saya lihat ini salah satu program Astacita dari Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ya, jadi pinjol ini memang perangkap, ya kan? Jadi bukan hanya terjebak secara pasif si para pelaku UMKM nih, warga ya, tapi memang ini perangkap yang Iya, sistematis. jebakan. Kasihan, dan mereka nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain kan. Kita juga harus akui ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi, makanya kan ada program 3 juta rumah, yang ada gizi segala macam itu kan. Itu kalau kita nggak bahu-membahu, kita nanti berat. Itulah Kadin sebagai lokomotif mitra strategis pemerintah, gerak cepat juga Ya, ya. untuk mensupport menuju 8%. Ya, ya. Gitu. Terkait dengan kepres tentang penghapusan piutang tadi, Pak Afandi, sudah adakah mungkin indikasi awal dari 6 juta itu ada berapa besar di Palembang? Itu yang lagi kita bentuk tim ini. Begitu surat keluar dari Ketum Pusat, kita langsung sosialisasikan, beraudensi dengan pihak terkait, BI, OJK, dan perbankan, termasuk juga Bank Sumsel, dan mungkin yang paling banyak BRI pastinya, di bank-bank rakyat itu. Ya, mungkin kita Satgas ini nanti yang akan turun, mendatabase ke seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Dan kita memang bentuk posko sendiri. Mungkin ada hotline-nya juga mungkin ya nanti. Dan ini saya baru ngomong di sini, nanti kita memang public release bener. Spill dulu ya, nggak apa-apa lah di sini. Nggak apa-apa, ngomong dulu sama Bung Yudi, Tribun. Iya, iya. Menarik karena selain mendampingi bagaimana mereka bisa mendapat ini insentif atau apa ya dari pemerintahan ya? Itu penghapusan piutang, bukan insentif bukan lagi insentif ya. ya. Ini memang yang Kebijakan ya. Kebijakan pemerintahan baru ini ya. Iya, iya, iya. Ya mungkin, dan juga kita kalau lihat dari kemarin Pak Asim ada bilang itu ada konglomerat pengempal pajak dari sektor perkebunan, macam-macam. Iya, iya. Jadi ini kan kita dari 140 juta penduduk kita itu setara dengan 8 orang Indonesia yang konglomerat. Bayangin loh.
Jadi kita memang harus apresiasi gebrakan kebijakan yang baru ini, untuk itu salah satunya aja. Salah satunya, Mungkin betul. kebijakan-kebijakan regulasi yang lain yang akan keluar. Apalagi kan di sektor perumahan, ada penghapusan BPHTB dan segala macam, itu banyak. PPN dan BPHTB. Iya, iya, iya. Jadi itu mungkin bisa mengupgrade ekonomi kita, apalagi sektor perumahan kan banyak itu dampaknya terhadap paku, seng, semen, pasir segala macam itu pasti kan. Tukang. Jadi apa? Bisa padat karya juga nanti kan. Itu kalau bisa teraplikasi, apalagi kan ada kementerian baru. Ya, Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan yang saya dengar memang selama ini diharapkan oleh pelaku-pelaku perumahan ya. Itu yang saya dengar. Jadi mungkin ya matching lah ya. Dengan terobosan ya, penambahan struktur kabinet baru ini juga kan ya menjawab tantangan ke depan. 8%. Jadi di-mention soal kementerian baru perumahan, dan dalam waktu 2-3 minggu kan cukup banyak muncul ide-ide dari menteri baru itu. Gimana menurut Kadin Sumsel nih melihat apa ya? Entah itu manuver atau ide dari menteri baru ini seperti apa? Ya, Banyak ya. Kalau orang dagang nih males kalau dengar kajian-kajian gitu ya. Kita ini harusnya aplikasi semua. Jadi nggak apa-apa lah kalau yang namanya juga orang menteri ngomong sumbang tanah lah segala macam, itu bagus lah. Itu sebagai stimulan ya untuk ya mungkin konglomerat lain kan tertarik juga untuk sumbangsi. Soalnya kalau nggak keroyokan kita berat. Ada usulan ke DPR itu tanah sitaan negara dari koruptor gitu, diminta untuk perumahan rakyat. Bagus. Karena makanya tadi kembali ke penegakan hukum kan. Jadi pelaku usaha di Indonesia juga kan pengen hukum itu ditegakkan dan korupsi itu dikurangi lah. Artinya kan apalagi investor dari luar. Itu kan bagian dari penegakan hukum. Kalau memang tanah sitaan itu memang secara apa itu kajian dari KJPP-nya harganya matching ya apa boleh buat ya. Tapi kan kalau forecasting dari negara kan itu untuk MBR gitu kan. Jadi mungkin biasanya kan kalau sitaan tuh ya kita tahu kan sitaan ya kan, kecuali memang kebun-kebun yang memang pelaku industri dari bidang perkebunan ya di perifer itu yang mungkin harganya masih bisa masuk. Jadi meskipun visible. sitaan harganya kan harga Kalau sitaan di tengah kota gimana? Atau harga pasar atau harga NJOP Di situ nanti ada gedung, ada hotel, gimana? Tapi nggak tahu ya kalau itu memang nanti ada regulasi baru atau diuangkan atau dibeliin jadi aset lahan yang memang program negara ini, mungkin kita nggak tahu. Itu pasti kementerian terkait sudah punya strategi khusus lah itu. Ya. Mudah-mudahan memang apa ya, bukan wacana tetapi ada yang bisa harus dong. Kalau kita lihat ini belum 2 minggu Pak Prabowo kan sudah keluar negeri, kebijakan itu kan cari investasi. Cari investasi. Jadi bukan ya gagah-gagahan. Ya kita harus apresiasi juga kan. Jadi semua kerja keras. Nah, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah di bidang perdagangan dan industri ya memang harus nge-match kan mitra strategis, dan ini memang undang-undang yang ngatur gitu. Makanya selalu bermitra kita, karena sebelum MOU atau segala macam biasanya Kadin dulu dah datang ke mereka 2 bulan 3 bulan baru kepala negara hadir, kan hanya mereka hanya nyaksiin. Tapi pengusaha-pengusahanya dulu kan yang ketemu. Itu biasanya. Di bidang usaha pemerintahan baru ini rasanya banyak melanjutkan aja ya Pak Afandi, karena Menteri Keuangan masih, ya kan, Pak Erlangga masih, berapa masih ya? Yang baru ya memang ada perumahan ini ya yang bisa itu. Menurut Pak Afandi itu gimana itu keberlanjutan ini? Keberlanjutan ini bagus, artinya kan bisa kondusif ya, transisinya kondusif. Tapi mereka kan mindsetnya harus berubah radikal, karena ini 8%.
8% pernah dicapai pada zaman eranya Prabowo ya, eranya Pak Harto. Soeharto ya. Setelah itu kan susah kita naik ke 8%. Jadi ini juga yang dijaga-jaga, tapi ingat loh, dari pidato Pak Presiden kan tetap ada evaluasi. Ini 100 hari pertama atau sampai 6 bulan pertama. Jadi memang kalau nggak gercep semua, seluruh kementerian, apalagi udah gemuk sekarang, pasti ada evaluasi. Ya, Apa mudah-mudahan. ekspektasinya kalau dari dunia usaha itu 100 hari pertama dari pemerintahan ini, spesifik yang bidang usaha ini? Kalau kita ya terutama di bidang ekonomi ya. Di bidang ekonomi kalau semuanya running sesuai dengan asta cita, itu kita optimis 8% bisa tercapai. Itu tadi harusnya konsisten dengan apa yang program yang sudah dibuat. Dan yang paling utama masih ya kita dunia usaha ini penegakan hukum. Penegakan hukum. Tumpang tindih lahan segala macam ini repot kalau penegakan hukum. Orang tuh investor takut masuk. Hah? Orang lokal aja transaksi ngeri-ngeri ini. Jadi penegakan hukum sudah harus mulai dari situ dulu. Saya yakin ini bisa tereksekusi semua dan kita lihat progres kan cukup kalau lihat bapak kita ini kan sudah kemana-mana walaupun usia sudah ini ya, tapi masih tegar gitu kan. Jadi membuat semangat kita. Ya mudah-mudahan kabinet ini dia dream team lah. Dream team ya. Harusnya dong, harus optimis kita. Apalagi mungkin agak berbeda dengan zaman Pak Harto waktu pertumbuhan 8% yang swasembada pangan misalnya ya. Iya, iya. Sekarang kan titik beratnya malah investasi. Dari rumus pertumbuhan ekonomi kan ada komponen investasi yang paling besar. Jadi Ya kita kalau mau jujur ya apa ya? Apa yang nggak ada di Indonesia nih? Mau jujur kan? Jadi nggak aneh kalau 8% bos. Harusnya bisa lebih. Nah itu tadi. Kalau semua konsisten dengan apa asta cita yang ditegakkan oleh Prabowo Gibran ini. Tinggal tergantung ini ya. Main-mainnya juga legislatifnya mendukung ya. Kita nggak bisa kerja sendiri, pengusaha juga gerak. Kalau legislatif nggak support, repot juga. APH-nya juga support. Ya mudah-mudahan lah optimis kita sih. ya. Spesifik tentang Sumatera Selatan melihat kabinet baru, memang ada nama-nama anggota kabinet yang dari Sumsel ya, ada Mendagri masih ya. Tapi mungkin agak jauh lah dari bidang ekonomi. Tapi ada utusan khusus apa perbankan ya dan investasi. Pak Setiawan ya, Iwan Bomba. Ya. Apa ekspektasi kalau Wong Sumsel ini melihat oh ada nih dari utusan khusus presiden bidang ekonomi ini, apa yang ekspektasinya? Ya kalau kita sih pertama apresiasi ya. Iwan Bomba kan wong kita dari dunia usaha. Pertama itu kita apresiasi dulu. Dan yang kita dengarkan Pak Iwan ini juga pemilik salah satu bank kan. Jadi juga nggak nyalain kalau dia jadi utusan khusus bidang perbankan. Nah, tentunya di bidang perbankan harusnya ada regulasi-regulasi yang memang memberikan kemudahan terutama untuk UMKM dan koperasi. Itu mungkin ya harapan kita karena kalau untuk pelaku-pelaku industri besar sepertinya kan sudah ada kebijakan sendiri lah. Tapi khusus yang ini memang perlu terapi khusus untuk UMKM, mikro ini bisa naik kelas. Itu aja. Kalau tanpa support perbankan kita repot juga. Makanya Kadin berinisiasi membentuk Satgas ini untuk mensupport kebijakan yang itu tadi salah satunya. Dan juga kita ada juga namanya Kadin Business Solution Center, itu juga pendampingan untuk UMKM bisa melakukan pinjaman ke perbankan, edukasi juga mengenai ekspor impor dan segala macamnya, packaging atau segala macam itu ada di kita. Jadi itu harapan kita sih mudah-mudahan beliau bisa care juga ya terhadap wilayah kita. Ya, menarik lah. Ya. Saya melihat pemerintahan Prabowo Gibran ini
bukan hanya melanjutkan dari yang sebelumnya, tapi mengantar menuju bonus demografi. Karena dia akan berakhir 1 tahun sebelum masa 2000 berapa? 30 ya. Bonus demografi. Ya, itu. 2009. Ya. 2009 kan berakhirnya. Kalau untuk Sumatera Selatan sudah adakah bayangan ini? Kita masih akan siap atau baguskah di masa bonus demografi itu, Pak Fandi? Kita kan mau nggak mau harus siap kan. Kalau enggak ya kemana itu? Tingkat pengangguran tinggi, Gen Z segala macam kan. Perilaku Gen Z sekarang kan apa beda. Kalau zaman di eranya kami ini kan, mereka tuh butuh kenyamanan kerja segala macam. Kadang-kadang salary itu nomor 3 bagi mereka. Itu juga mungkin pengusaha-pengusaha harus sudah berpikir ke arah sana. Dan sejatinya industri-industri mulai harus dibangun dari sekarang. Hilirisasi yang dibawa Kementerian Rosan hari ini dan dengan sumber daya yang ada di kita harusnya ada industri-industri baru. Itu yang mungkin akan menyerap tenaga kerja dalam rangka kita menuju 2030 ya. Tahun lagi nanti menuju Indonesia Emas. Sayang kalau sampai kita nggak bisa siap, itu lonjakan pengangguran akan tinggi. Kalau sampai kita nggak siap, kita berharap banyak ini, mulai dari UMKM-nya sudah kita gerakan, hilirisasinya juga jalan, industrinya juga jalan. Jadi kita di Kadin ini ya berusaha juga teman-teman di Kadin ya, walaupun kecil-kecilan masuk juga lah ke sektor industri. Walaupun sebagian besar ada juga kontraktor, perdagangan, ya ada beberapa sudah mulai masuk ke sektor industri dan itu kita dukung, pusat juga dukung. Sumber daya kan ada di daerah. Ya, Kebijakan, duit ada di sana, Bos. Ya. Nah, jadi kita gimana cara kita meraihnya melalui jaringan di Circle Kadin ini banyak manfaatnya banget. Kelebihan Sumsel itu adalah di sumber daya alam ya. Iya. Energi, sumber daya alam yang kedekatannya. Tapi apa tantangannya untuk industrialisasi, hilirisasi di Sumatera Selatan? Mungkin sudah ada spill ini, ada sektor baru atau industri baru yang masuk. Jadi ya apa ya? Kalau di Sumsel ini memang yang selalu jadi pembicaraan itu selalu Tanjung Carat. Ya. 7 gubernur sudah berlalu tuh Tanjung Carat nggak jalan-jalan. Itu kalau sempat jalan itu sangat banyak membantu. Seperti kita kemarin Kadin melonsing kopi ya, juga rekor muri kopi Sumsel. Kita tuh berharap itu ekspor kopi itu nantinya dari Sumatera Selatan, jangan dari tetangga sebelah. Itu kan salah satu juga ini. Dan pelabuhan kita di Bombar itu sudah nggak layak lagi. Jadi memang nggak mau harus ada alternatif untuk. Nah, jadi kalau di sana dibangun industri-industri ataupun storage untuk pengelolaan kopi atau storage penampungan ikan dan segala macam, atau lagi nanti industri bahan kimia yang masuk ke sana, pabrik ban masuk ke sana semua, itu bisa jalan semua. Oke. Jadi kalau tapi itu kan gejala itu skala besar dan ini kita sih berharap dari periode lama ya harusnya waktu ada menterinya orang-orang kita ini harusnya masuk di penugasan. Kalau Tanjung Carat itu masuk di penugasan kan beda. Kenapa? Itu sudah ada contoh di Kalimantan Barat itu penugasan. Kalau secara visibility ekonomi mungkin nggak masuk. Tapi kalau penugasan gimana? Ya kan? Macam-macam lah. Namanya juga penugasan harus jalan. Apa dari sektor keamanan negara, macam-macam kan. Tapi kalau memang secara kajian ekonomi selalu untuk kajian ekonomi, makanya 7 gubernur kita nggak siap-siap, Bos. Tapi kajian ekonomi masuk. Harusnya ya, tapi Visible, memang nggak long term ya, iya harusnya masuk, nggak ada pilihan lain kita, ya kan? Kayak sekarang jalan tol Prabu Mulai Muara ini itu harusnya jalan. Kenapa stop? Itu kan tugas-tugasnya. Kalau Kadin udah teriak-teriak juga lah, ya kan?
Itu kalau sampai Prabu Muli Muarani itu terbuka, arus barang masuk terutama sumber daya alam ya, batu bara, itu kan bisa mudah. Nggak ribet yang kayak sekarang kejadian-kejadian ini. Juga regulasi kemarin apa tuh dari Kementerian SDM yang mempersulit apa tuh RKAD, rencana apa tuh tambang itu susah keluar. Itu pernah kita kan di year on year kuartal 1 itu kan kita turun data BI loh. Dan itu dari sana sumber daya alam. Jadi memang regulasi itu kadang-kadang kalau nggak didobrak sama petinggi-petinggi kita ini ya memang harus ini. Dan Kadin tuh siap bermitra siapapun nanti terpilih. Ya kan? Siapapun lah pokoknya. Nah ini semakin Iya, menarik iya, nih, iya, semakin iya, dekat iya. kita bahas ini ya. Sebelum ke situ, artinya potensi untuk bukan cuma pertumbuhan tapi lonjakan ya. Tadi ada Tanjung Carat belum. Ini Tanjung Carat, pelabuhan dan kawasan ya. Kawasan khusus ya. Lalu tol juga belum. Jadi peluang untuk asal itu dipenuhi, peluang untuk ini Sumatera Selatan besar sekali nih. Sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Jadi kalau sudah bisa ditempuh, buka aja tuh Muara Enim Prabu Muli. Ya. Selesai. Hah? Orang masuk ke sini nggak perlu lagi lewat. Ini kan orang kan bisa choice-nya kan lain. Bisa ke Lampung, bisa ke sini. Tapi kalau itu saya juga pernah berapa kali juga ngomong di Kemenko ya untuk jangan sampai tol Prabu Muli Muara Enim itu stop. Karena itu sudah sebagian udah ada belasan kilo udah jalan masuk tapi stop. Nah ini memang gimana tugas ke depan lah dari pemerintah terpilih nanti Sumsel untuk mengendos itu biar masuk lagi ya. Terutama mungkin ini PJ kita nih orang Kemenko loh, saya yakin dia bisa endos itu. Dia kan memang di sana dapurnya itu. Saya yakin Pak Elan bisa di situ. Tapi yang paling pastinya nanti kan setelah 27 November pemimpin baru dapat, tugas utamanya menurut saya ya dari orang dagang. Nanti kalau kita jemput pengusaha nanti kebesaran ya kan. Dari orang dagang ya kita seperti itu sih, harus dibuka. Jadi kalau itu sempat masuk ke sini kan apa ya, efek dominonya sangat banyak. Betul. Kota-kota yang bertumpu pada komoditi ya, gandum, Sangat banyak. kopi, atau kota yang bertumpu pada wisata, PR nih wisata kita. Iya. Wisata itu kan kalau kita kan banyak nih wisata, tapi kita harus akui untuk wisata alam kita memang butuh infrastruktur ya, harus dibenahi. Tapi wisata kuliner kita nggak kalah. Ya kalau kita ingat zaman dulu ya, wisata olahraga tuh bisa jadi Jakabareng Sport City. Itu gimana lah nanti mereka-mereka ini yang lagi berkonstelasi ini bisa mengendos ini semua, biar bisa tumbuh kembang lagi kan. Kan salah satu juga kalau tingkat penerbangan ke Sumsel rendah itu juga yang membuat kemarin penerbangan jadi di cut off gitu kan. Kita juga nggak bisa nutup mata itu. Kalau ada kegiatan kenceng di Sumsel, itu pasti dibuka lagi jalur penerbangan yang kemarin tutup ya. Jadi kayaknya ini banyak Banyak di dong. Dan kalangan kita harus dunia optimis. usahanya gregetan kayaknya Iya, melihat iya, ini ya. iya. Tadi disebut kopi katanya diklaim tetangga sebelah. Wisata pun tetangga sebelah sekarang. Iya, harus dong. Kita harus ngakuin itu fakta kan. Padahal secara jangka yang di ke belakang ya, tentu di sini lebih lah ininya. Ya saya sih nggak masuk wilayah politik ya, bukan kita mengapresiasi yang lama-lama ya. Tapi itu kan fakta hari ini. Kita kan evaluasi juga, kenapa kita bisa sampai di titik ini. Pertumbuhan kita memang di atas rata-rata nasional, tapi kan sumber daya alam yang paling berkontribusi. Nah bagaimana dengan sektor lain? Itu tugas nanti ke depan. Oke. Sudah ada 2 kali debat lah ya. Ini forum yang paling
mudah memperlihatkan visi atau upaya ya para kandidat calon gubernur lah dan wakil gubernur. Menurut Pak Afandi ya, misalnya tema Tanjung Carat kan dibahas, semua juga membahas itu. Seberapa ini mengenanya itu yang disampaikan 3 kandidat itu? Jadi kalau tema debat, saya minta maaf karena lagi di luar kota, jadi nggak nonton. Walaupun di YouTube itu Pasti muncul kan? ya pasti muncul, tapi saya ini gaptek. Jadi kalau untuk komentar mengenai debat, saya mungkin nggak bisa kasih ya, karena nggak nonton. Tapi bagi saya itu PR terbesar itu memang harus itu. Bagaimana ini di-endorse PSN lah. Soalnya nanti kalau kita masuk di proyek BUMD atau investasi dari luar itu aduh ribet bos. Saya ini kan orang lapangan. Ya kan? Bagaimana walaupun kita harus akui juga PTSP kita ini sudah bagus. Tapi menuju ke sana itu ribet. Jadi kalau saya ya itu tetap PSN. PSN ya. PSN. Itu investasi dari dalam. Lah ya, jangan sampai nanti kalau nanti ini ada investor baru masuk, ini ada nanti kerjasama BUMD, kita bukan nggak yakin ke situ. Ini proyek besar bos, ini masa depan Sumsel ke depan. Kita bahu-membahu bagaimana ini negara harus turun. Itu. Soal kalau nggak repot itu. Fakta nih 7 gubernur. Iya. Iya kan? Tapi cocok lah. Hah? Paling nggak start awal semua calon punya concern di Tanjung Carat. Harus dong. Memang itu kan stimulan. Oke. Ya kan kita nggak bisa ngarepin ini kalau kita lihat ini maaf aja nih. Prabowo ini orangnya tegas, pasti ada evaluasi. Dan ya kita berharap 100 hari pertama sampai 6 bulan pertama ini. Saya berharap ini mungkin ya pemimpin ke depan harus bisa mengendorse. Kalau dari kacamata saya ya, untuk infrastruktur mungkin Tanjung Carat dan jalan tol Prabu Muli Muara Enim itu jalan di samping yang lain-lain. Yang sekarang sudah proses ya, kapal betung ya. Iya, kapal betung ya sudah running lah. Tapi paling utama itu tadi, sudah dikit lagi bos. Saya nggak ada kepentingan bisnis di sana, tapi menurut analisis ekonomi kita itu bisa membuka terobosan baru. Iyalah. Ya kan? Sekarang kan kita nih angkutan batu bara udah jadi 18 jam. Artinya produksi itu tinggi. Ya kan? Kalau bisa di-endorse juga dari darat. Itu gimana dampak dominonya terhadap usaha-usaha yang lain. Kalau ini harga mati kalau menurut saya. Kita kan juga punya kajian-kajian juga kan untuk ini. Jadi kalau masih ngarepin investasi nanti dikawinkan juga dengan BUMD, waduh bos, ribet. Ini teman-teman kita kan banyak juga orang-orang yang memang kalau ini datang ke kita ini, terutama teman-teman dari pusat kan. Kita bukan nyalain regulasi segala panjang. Ujung-ujungnya orang MOU cari-cari investor, broker-broker yang nanti datang. Tapi kan kalau sudah diinisiasi PSN, kayak Kalbar kayak gitu, udah jauh visible dibanding kita. Itu dari sumber daya alamnya. Ya. Bagi warga kebanyakan juga paling nggak bisa healing ke pagar alam atau lahat gitu ya, lebih cepat ya. Apalagi dibuka lagi jalur penerbangan ya kan. Iya. Itu kan sektor pariwisata kan pagar alam, ada perkebunan teh. Ya. Itu kan memang itulah. Kan kemarin kan yang kita harus sampai Bengkulu kan. Itu stop dulu kan. Nah, itu tugas lah nanti. Ya. Ke depan. Tapi sampai Muara Enim aja sudah lumayan banyak waktu yang dipangkas itu perjalanan. Ya itu yang paling dekat lah sebenarnya yang paling kan. dekat hari ini itulah. Harapannya. Sudah jalan belasan kilo stop itu yang jadi kita kayak apa gitu ya. Ibarat mau makan tarik ini nah.
Kembali ke calon pemimpin Sumatera Selatan, Pak Afandi. Ada 3 ini ya. Bagaimana nantinya dunia usaha akan menyambut salah satunya itu, cocok lah sama semua atau gimana ini? Kalau kita mungkin dari bidang ekonomi ya. Jadi siapapun yang terpilih kita sudah nyiapin juga blueprint untuk Sumsel emas ke depan dari Kadin ya, karena kita hanya mainnya di sektor ekonomi, ya di bidang ekonomi kita akan support ke sana. Yang berharap sih kalau untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi ya harusnya gubernur juga pro dunia usaha. Pro dunia usaha ya. Pro dunia usaha kita berharap di situ. Yang nomor berapa itu? Nah, kita karena di Kadin ini heterogen, Pak. Iya. Heterogen, ada 01 ada, 02 ada, 03 ada. Kita nih politik kita nih politik kesejahteraan. Jadi itu aja. Artinya dari Kadin ini sudah ada yang akan dititipkan ya, atau didiskusikan dengan calon pemimpin. Iya, blueprint. Berarti blueprint 20 tahun ya? Iya. Jadi ada tahapan 5 tahun ya kayak repelita gitulah. Kita udah siapin juga. Sampai Iya. Indonesia Mas ya? 2045. Indonesia Mas 2045. Oke. Secara umum selain pemilihan gubernur ada juga kabupaten kota. Apa harapannya ini para calon bupati dan wali kota ini? Ada 17 kota kabupaten Kota. Saya kira berharap sama sih. Ya. Jadi kalau daerahnya mau berkembang, sejatinya harus bermitra juga dengan Kadin. Karena sayang circle Kadin ini orang dagang semua dan jaringannya kan internasional. Hari ini kalau Bung Yudi lihat kunjungan Prabowo kan, Kadin kan ada di garda terdepan. Kan komandannya itu kan Menko Ekonomi. Nah di situ kan orang-orang Kadin semua. Ini link ini kalau nggak kita manfaatkan, sayang itu. Jadi tinggal gimana nanti individu-individu kepala daerah terpilih memanfaatkan potensi yang ada. Dan kita juga berharap industri baru di kabupaten kota itu tumbuh. Karena kan sumber daya kan banyak di sana. Kalau kota kan sudah ketakar nih, ya kan? Tapi di kabupaten kota Sumsel ini yang kaya dengan sumber daya alam, itu nggak dioptimalisasikan, sayang. Gimana nanti PAD-nya mau naik kalau kita menutup diri dengan semua komponen yang ada, terutama di bidang ekonomi. Kita mainnya di bidang ekonomi aja. Ya. Tadi disebut yang ya memang banyak di berita ya, Kadin ikut nih dalam kunjungan. Tapi Kadin yang mana itu? Nah, Kadin yang mana itu? Kadin satu. Oh, satu. Iya, satu ketua umum, satu ketua dewan pertimbangan. Oh gitu ya. Dan yang paling pokok, mereka itu orang-orang baik lah, orang-orang kompeten di bidangnya. Bapak kenal Arsad Rashid, Bapak juga kenal Andin Dia Bakri, semua punya ruang lingkup yang luas ya. Dan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 8% pasti satu mereka. Pasti satu ya. Iya, kita nggak mau juga daerah dipecah-pecah. Kita Tapi tetap Sumsel satu. tidak terjadi Selalu dua Kadin kubu. ini yang pro pemerintah ya. Jadi yang mana nanti karena kita harus jadi mitra strategis pemerintah. Pemerintah maunya yang kemana nih kan? Itu ya karena apa ya? Kemarin timnya ekonomi Prabowo Gibran kan udah harus jalan. Sudah mau ada pelantikan DPR, sudah mau ketok palu, anggaran segala macam. Blueprint harus segera masuk. Dan Kadin ya nggak boleh ketinggalan kereta. Gitu. Dan Kadin harus di dalam. Gitu, Pak. Ya. Tapi positif juga ya. Pemerintah ini termasuk untuk Kadin merangkul semua ya. Haruslah. Ya. Haruslah. Karena Kadin nggak dua Pak, satu. Pasti satu. Itu orang-orang. Ya kalau saya ngomong konglomerat nanti salah. Tapi kita harus apresiasi juga mereka. Mereka itu konglomerat mau kerja ngurusin organisasi dagang ini. Dia mereka orang-orang pribumi ya. Sorry bukan saya ini ya. Tapi itu fakta. Kesibukan mereka super sibuk bos. Hah?
Memangnya kalau itu nggak pakai biaya ngurusin Kadin, ngeri bos kalau kita ngomong. Tapi ya mungkin jiwa patriotisme mereka untuk membangun di bidang sektor ekonomi itu yang membuat mereka sama-sama bergerak membantu pemerintah hari ini. Karena mereka tahu kan 8% tuh bukan kaleng-kaleng. Iya. Nah gitu. Iya. Terlalu berat untuk terpecah belah ya kalau mengejar Terlalu 8%. risiko. Dan Kadin kan juga termasuk yang membuat blueprint rencana untuk mendukung itu ya, Indonesia Iya. Emas itu kan. Indonesia Emas. Ada secara nasional tuh. Secara nasional. Jadi artinya Pak Afandi ini karena saksi mata juga kan peristiwa bukan peristiwa, kongres ya. Oh iya. Kongres ya namanya ya. Iya Munas. Munas kemarin kan. Dan Pak Afandi juga ada di situ ya. Iya. Nah sekarang melihat dua yang kemarin berkompetisi ada di pemerintahan ini, artinya Pak Afandi sudah melihat ini tidak ada lagi perpecahan di Kadin. Saya yakin nggak ada perpecahan karena orang-orang ini orang-orang baik. Orang-orang baik. Jadi kadang-kadang orang baik di lingkungan kelilingin orang-orang yang dalam tanda kutip itu kadang-kadang terpengaruh kan. Semuanya punya kepentingan. Saya kenal Arsad, orang Kito. Wong Kito kan. Andin juga baik sama kita. Tinggal tergantung nanti pemerintah kemana. Tapi kan satu ketua dewan pertimbangan, satu ketua umum. Sebenarnya sama aja sih. Saya yakin nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Dan kita daerah kompak. Jadi apapun dinamika organisasi lah biasa. Mantap ini Kadin ini. Oke, Tribuners, sudah di akhir diskusi kita ya dengan tokoh penting ini ya untuk dunia usaha. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi Pak Afandi untuk membahas dunia usaha ya. Mungkin setelah pemerintahan baru Sumatera Selatan dan seluruh kabupaten kota terpilih ya, kita bisa diskusi lagi. Siap, terima kasih. Demikian Tribuners, acara tamu Tribun kali ini. Salam, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Sampai ketemu pada acara kita selanjutnya. Salam Tribun.